Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana ketemu dalam pembelajaran di kelas maya kita, mata pelajaran IPA dengan saya Ibu Eva Andriani. Salam jumpa, walau raga kita tak jumpa, tapi kita bisa belajar dalam pembelajaran ini. Anak-anakku sekalian, khusus untuk kelas 8 1 2 3 4, materi Ibu di semester ini terdiri dari 6 bab. Kalau buku paket IPA kalian belum mendapatkan, kalian bisa searching di Google buku elektronik BSE yang biasa kita pakai untuk pembelajaran. Nanti kalau dari sekolah sudah ada jadwal pembagian buku, maka kalian masing-masing akan mendapatkan buku textbooknya. Materi kita yang pertama saat ini adalah tentang gerak benda. Materi ini sangat esensial dan sangat kita butuhkan dalam pembelajaran. Materi gerak itu, selain gerak benda, nanti kita juga akan mempelajari tentang gerak manusia dan gerak hewan serta gerak tumbuhan. Pertemuan kali ini kita lanjut ke materi tentang konsep pertama kali tentang gerak dan dilanjutkan dengan gerak benda. Kita siapkan tenaga kita, energi kita untuk menyaksikan tentang materi gerak ini. Ibu minta kalian mempelajari materi ini dengan media Google media kelas Google Classroom ini, maka akan tersavekan materi, kalian bisa mengulangnya, kalian bisa mendownloadnya, kalian bisa mengesave-nya, terus kemudian bisa kalian buat catatan-catatan pentingnya. Nanti akan Ibu sertakan PPT-nya dan video rekaman suara Ibu ini. Jadi dari PPT itu bisa kamu catat sendiri di buku, jadi insya Allah nggak merepotkan. Disinilah proses pembelajaran kita berlangsung. Kita lanjut untuk materinya. Di masing-masing kelas 8 dan kelas 9 ini kita dalam 1 minggu akan bertemu 2 kali tatap muka. Masing-masing ada yang 3 jam 1 kali pertemuan dan ada yang 2 jam pertemuan. Di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep gerak, dan di Google Classroom ini sudah Ibu setting, setelah bahan ajar Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugas ini bisa diselesaikan di pertemuan kali ini. Kalian ikuti, ketika kamu klik tugas, di sini kamu bisa dapat materi. Nah, di sampingnya itu ada soal. Itu diikuti aja langkahnya. Tulis nama, kamu tulis nama lengkapmu. Terus kemudian kamu klik kelas yang kamu tempati, kelas 81, 2, 3, 4, atau 5, dan itu wajib diisi. Selanjutnya baru kamu lihat soal. Ibu harap jangan hanya sekedar memilih, karena soal yang saya sajikan dalam bentuk soal multiple choice. Kamu harus pahami materi yang ada, baru coba mengerjakan, ya. Pertemuan ini pertemuan pertama, saya tidak menuntut kamu mengumpulkan saat ini, tidak apa-apa. Pertemuan berikutnya bisa kamu kumpulkan, atau mau pertemuan ini tapi tolong dikerjakan secara seksama, karena kamu hanya punya kesempatan 1 kali mengisikannya, dan untuk dapat nilai itu akan langsung terekam. Jadi sayang kalau kamu mengisi asal-asalan, kamu hanya dapat 20, hanya dapat 40, hanya dapat 60, 80. Harapan saya kamu pahami, kamu cerna materi saya, kamu dapat final 100. Karena kita hanya mencoba 1 kali. Oke anak-anak, siap kita lanjutkan materi pembelajaran ini? Oke, kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi tentang gerak. Gerak yang kita pahami di sini adalah tentang gerak benda. Pengertian gerak. Benda bergerak itu merupakan, atau kita katakan suatu benda bergerak bila posisi atau kedudukannya berubah dibandingkan dengan sesuatu yang dianggap diam. Sesuatu yang dianggap diam
dan digunakan sebagai pembanding itu disebut dengan titik acuan. 1. Gerak menyatakan perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan. Titik acuan adalah sesuatu yang dianggap diam dan digunakan sebagai pembanding. Contoh, seorang penumpang kereta dikatakan bergerak terhadap stasiun. Seorang penumpang kereta dikatakan bergerak terhadap stasiun. Yang mana yang bergerak dan mana titik acuan? Kenapa kok seorang penumpang kereta dikatakan bergerak terhadap stasiun? Karena terjadi perubahan kedudukan antara kereta terhadap stasiun. Tetapi dia diam terhadap teman duduknya meskipun keretanya bergerak. Jadi kalau kalian bayangkan, kamu naik kereta, dikatakan bergerak terhadap stasiun. Ini kenapa? Karena terjadi perubahan kedudukan antara kereta terhadap stasiun. Artinya kereta menjauhi stasiun. Tapi kalau dia dengan teman sebelahnya yang duduk di sampingnya, karena mereka sama-sama stay di tempat tersebut, tidak terjadi perubahan walaupun keretanya bergerak, maka kita katakan bahwa antara kedua orang itu tidak bergerak gitu. Contoh, saya punya 2 orang, si Ani dan si Susi. Ani dan Susi kayak biasa kita kalau sekolah, yaitu mengendarai sepeda. Ani dan Susi berangkat ke sekolah SMP Negeri 1 Bumiagung dengan mengendarai sepeda. Nah, apakah Ani dan Susi dikatakan bergerak saat mengendarai sepeda? Maka kita katakan Ani dan Susi tidak bergerak. Karena kedudukan awal Ani dan Susi, salah satu mengemudi dan salah satunya digonceng. Tapi kalau dikata antara Ani dan Susi yang naik sepeda terhadap rumah Susi, nah berarti apa? Ani dan Susi, sepeda yang dikendarai oleh Susi bergerak terhadap rumah Susi. Kenapa begitu? Karena kedudukan antara Susi dengan rumah sudah mengalami perubahan. Sebelumnya Susi berada di rumah, kemudian dia bergerak menjauhi rumahnya Susi, maka Susi dikatakan bergerak terhadap rumahnya. Sebagai titik acuannya apa? Rumah Susi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang konsep gerak kita. Ini beda dengan ketika misalnya Pak Anton atau Pak Fitri ngajak olahraga. Ayo rentangkan tangan, nah, gerakan badanmu, goyang-goyang kepala. Kita sudah dikatakan bergerak, tapi itu dalam konsep sains, tidak dalam konsep IPA. Kenapa? Belum pernah toh kepalanya digerakkan, pindah posisi, jadi kepalanya di bawah. Itu ya. Artinya konsep gerak mengatakan terjadinya perubahan kedudukan. Lanjut. Nah, ini konsep kecepatan dan kelajuan. Ini biasanya kita sering ketemu ketika mengendarai kendaraan bermotor. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perubahan posisi atau kedudukan selama selang waktu tertentu. Kecepatan itu memiliki besar dan arah. Besar kecepatan disebut dengan kelajuan. Jadi kalau kelajuan itu cuman kalau di speedometer ini menunjukkan angka nih, misal menunjukkan nih, jarum ini kan ini 220, ini 240, ini 230. Oh, kalau kita nyebutkan berapa sih tadi melajunya? Nah, ini kita sebut dengan kelajuan. Tapi kalau kita ingin mengatakan 230 km ini sebagai kecepatan, maka kita harus menyertakan kemana. Nah, misalkan motornya Bambang bergerak dengan kecepatan 230 ke arah SMP Negeri 1 Bumi Agung. Jadi kalau Bambang mengendarai motor
dengan kelajuan 230 km per jam titik. Nggak ada mau kemana sih Bambang. Nah itu nggak ada penekanan Bambang kemana, maka dikatakan bahwa itu adalah kelajuan. Tapi kalau kecepatan itu 230 km per jam ke timur, ke barat, itu kita sebut adalah kecepatan. Tapi kalau cuman 230 km titik per jam selesai, itu namanya kelajuan. Oke, bisa dipahami? Lanjut ya. Dalam gerak, benda itu dikatakan bergerak karena ada pengaruh kecepatan atau kelajuan, itu terbagi menjadi ada gerak lurus beraturan. Kenapa disebut lurus? Karena lintasannya berupa garis lurus. Ada nanti macam-macam gerak. Ada gerak parabola. Kenapa disebut parabola? Parabola ya bentuknya parabola seperti apa tuh, kuali atau apa, parabola yang mensinyal stasiun televisi ya. Nah itu adalah bentuk parabola. Zigzag artinya apa? Tak beraturan. Terus kemudian gerak melingkar ya bentuknya berupa lingkaran. Nah benda yang di sini kita bahas adalah gerak lurus. Gerak lurus itu ada gerak lurus yang beraturan dan ada yang gerak lurus beraturan yang tidak beraturan. Nah ini alat namanya ya, kalau kita praktek di sekolah namanya ini mesin penggerak. Ini ada print-printannya. Nah, pita ticket timer. Nah, artinya suatu benda dia bergerak melalui ada kertas. Nanti kertas ini akan mendapatkan tetesan oli di sini. Jadi ada ketukan-ketukan. Kalau kamu bisa bayangkan kayak kalau kita belanja di swalayan itu, ketika mau pembayaran ada struk yang berjalan. Nah kira-kira seperti itulah, ada print-printannya. Nah karena ini untuk tetesan tinta, nah ini menunjukkan jarak satu titik ke titik berikutnya ini. Nih titik yang pertama di paling atas dengan paling bawah. Dengan bawahnya kita lihat, oh ini konstan. Jaraknya kan kita bisa bayangkan nih, jarak antara titik yang paling atas yang ibu tunjuk ini, titik yang kedua, titik yang ketiga, titik keempat, ini kan jaraknya sama. Maka ini disebut dengan gerak lurus beraturan. Artinya hasil praktek dengan alat ini, oh berarti ini adalah gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena gerak lurus beraturan tidak mengalami percepatan. Contoh, gerak mobil mainan yang dijalankan dengan baterai atau gerak mobil di jalan tol yang menunjukkan speedometernya tetap. Jadi contoh kayak kamu naik sepeda nyantai, lajunya nggak ngalami perubahan karena jalannya nggak gerenjel-gerenjel kayak ke arah sekolah kita. Jalannya mulus, tetap aja mau ngebut nggak berani, artinya mau nyantai aja. Ini kalau misalkan Andi mengendarai motor 90 km selama 3 jam. Jadi selama 3 jam Andi itu motornya kecepatannya hanya 90 km per jam. Jadi selama 3 jam konstan tetap kecepatannya. Maka kalau misalkan dia berikan tinta, kira-kira ini setiap 1 jam pertama 1 titik, 3 ini 90 km, terus 1 jam berikutnya 1 titik, 1 titik, seperti itu. Oke, jadi ada gerak lurus beraturan. Kenapa kita sebut gerak lurus beraturan? Karena memiliki kecepatannya yang tetap, percepatannya tidak mengalami perubahan. Kita lanjut ya. Lanjut. Nah, gerak lurus beraturan ini kalau kita lihat titik-titiknya, lintasannya lurus, kecepatannya tetap, pada selang waktu yang sama, jarak tempuhnya sama. Bentuk ketikan tiket timer apa ini loh. Jarak satu titik ke titik lainnya sama. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari proses ini. Nah, alatnya ini. Ini print-printannya. Ini alatnya yang dipakai. Di laboratorium ya biasa kita ada di seperti itu. GLB kalau kita kenal, gerak lurus berubah beraturan. Nanti kalau setelah pembelajaran ini mau cari tutorial video tentang GLB untuk pemahaman lebih lanjut, wah sangat luar biasa, kamu bisa. Gitu ya. Lanjut berikutnya, ini contoh tiket timernya. Ini yang GLB. Ini ada istilah GLBB. GLBB-nya ada yang dipercepat dengan diperlambat. Materinya mana? Ini dia, ini contoh grafik gambar menunjukkan
Oke, ini contoh GLB. Gambar di samping menunjukkan kemampuan dua pelari selama 30 sekon. Garis merah yang atas menunjukkan kemampuan pelari pertama menempuh jarak 40 meter selama 10 sekon. Pelari pertama ini kecepatannya tetap 4 meter per sekon. Garis yang hitam menggambarkan kemampuan pelari yang kedua yang bergerak dengan kecepatan tidak tetap. Nah, ini kan ada zigzagnya nih. Nah, ini lari, yang ini kan konstan, yang merah nih. Nah, stabil dia, disebut GLB. Kalau ini apa? Enggak teratur. Lari ngebut, habis itu nyantai dianya. Selama kemampuan pelari yang kedua bergerak dengan kecepatan tidak tetap selama 10 sekon pertama, 10 detik pertama kecepatannya cuma 2. 10 sekon kedua dia istirahat, nyantai, capek. Berikutnya jadi kecepatan karena dia istirahat kan 0 nih kecepatannya. 10 sekon kedua terus dia belajar, ngebut deh dia lebih dari yang pertama tadi, 4 kecepatannya. Ini namanya gerak lurus berubah beraturan. Ini tidak beraturan. Konsep percepatan. Oke. Nah, ini kalau yang grafik yang ini kita lihat tetesan tiket timer. Nah, ini GLBB, gerak lurus berubah beraturan dipercepat, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kalau konstan ini yang GLBB. Yang dipercepat lama-lama tiketnya lama-lama titikannya semakin rapat, namanya dipercepat. Kalau ini lambat, maka jarak satu titik ke titik berikutnya itu lambat. Itu ya. Lanjut. Ada istilah konsep percepatan. Percepatan menyatakan laju perubahan kecepatan atau menyatakan perubahan kecepatan persatuan waktu. Biasanya kalau simbolnya itu tentang A. Percepatan sebuah benda ditentukan dengan membandingkan perubahan kecepatan benda tersebut terhadap waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan kecepatan itu. Bila percepatan suatu benda searah dengan kecepatannya, maka kecepatan benda tersebut akan semakin besar. Berarti gerak benda semakin cepat. Percepatan semacam ini kita sebut percepatan positif. Lazimnya disebut percepatan. Kecepatan semakin cepat bertambah, maka percepatannya semakin besar, semakin ngebut bahasa kita. Bila percepatan suatu benda berlawanan arah dengan kecepatannya, percepatannya berlawanan berarti kan ngerem nih. Berakibat kecepatan benda tersebut akan semakin kecil. Nah, gerak benda semakin lambat, percepatan tersebut disebut dengan percepatan negatif atau perlambatan. Jadi kalau ini kecepatan bertambah, maka percepatan juga akan semakin bertambah. Ini contoh benda turun di lintasan yang miring. Kalau perlambatan apa? Ini contoh benda turun mau nanjak, otomatis kecepatannya semakin berkurang. Kecepatan semakin berkurang, maka percepatannya juga semakin berkurang. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Oke. Ini dia yang tadi kita katakan tentang gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus yang mengalami percepatan kecepatannya akan berubah-ubah bila besar percepatannya tetap disebut gerak lurus berubah beraturan. GLBB. GLBB ada yang dipercepat dan dengan percepatannya dipercepat dan GLBB yang diperlambat. Kenapa disebut perlambat? Karena percepatannya diperlambat. Contohnya apa? Kalau dia semakin cepat berarti percepatannya semakin besar, yaitu apa? Benda tadi jalan di jalan miring. Ya, yaitu contoh di sini gerak benda yang jatuh bebas atau gerak benda yang kita lempar vertikal ke bawah ke atas lalu dia seperti bola yang dilemparkan ke atas. Namanya GLBB diperlambat. Kalau gerak benda yang jatuh bebas kita lempar vertikal ke atas jatuh lagi, itu namanya jatuh bebas. Jadi setelah kita ngelempar benda ke atas dia jatuh dari atas, itu namanya gerak benda jatuh bebas. Nah, kalau bola dilempar ke atas maka dia mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Dan kemudian langsung terjatuh, ketika dia jatuh ke tanah maka dikatakan GLBB dipercepat. Ini bisa kamu praktekkan. Misalkan ada bola
atau pensil atau penghapus kamu cobalah kamu lempar ke atas. Oke, dicoba. Ketika kamu lempar ke atas, kira-kira bendanya apa? Semakin ngebut apa semakin lambat dan kemudian jatuh? Yang mana? Oke, ketika kita lemparkan ke atas, maka benda itu akan bergerak ke atas tapi gayanya semakin habis. Nah, ketika kita lempar ke atas itu, dia mengalami perlambatan. Nah, geraknya sudah mengalami perubahan. Perubahannya apa? Yang tidak beraturan. Maka dikenal ketika benda dilemparkan ke atas namanya gerak lurus. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Sedangkan ketika dia sudah nyampe satu titik, benda itu langsung jatuh. Nah, jatuh itu yang disebut dengan jatuh bebas. Maka dikatakan bahwa apa? Ketika dia jatuh semakin cepat karena ada pengaruh gaya gravitasi. Makanya geraknya semakin cepat. Maka dikenal dengan istilah gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Gitu ya. Next ya. Oke, nah ini tiket timernya kalau kita lihat. Nah, ini diperlambat. Ini yang dipercepat. Oke. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan nanti bisa kita bahas. Ini dia ya, ada contoh tiket timernya. Oke, sampai sini ada yang bisa mudah-mudahan pembelajaran kita di hari ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Latihan-latihan soal bisa kamu cari di konsep-konsep lainnya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.